Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat kan dalam menjalankan kuliah online? Ya, pasti masih dong. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri dan kami sebagai moderator. Ada Erika Saputri, ada Ria Febiani, Pupul Reprianda Saputri, Desma Purniwati, Reza Putri Pradua. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menjelaskan penilaian kinerja. Sebelumnya, yang terhormat Pak Buni Irawan SPD MTD selaku dosen pengajar mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak materi yang pertama yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan saya Puput Reviranda Saputri. Kepada Puput dipersilahkan. Topik yang akan kami bahas pada pembahasan hari ini yaitu yang pertama, pengertian penilaian kinerja. Yang kedua, prinsip penilaian kinerja. Yang ketiga, tujuan penilaian kinerja. Yang keempat, bentuk-bentuk asemen kinerja. Yang kelima, kaidah pengembangan instrumen keterampilan. Baik, agar tidak memperpanjang waktu, saya akan memulai bahasan materi, yaitu di mana saya akan membahas tentang pengertian penilaian kerja. Pengertian penilaian kerja, istilah penilaian kerja disebut dengan performance appraisal, yaitu suatu kajian mengenai penilaian yang secara sistem terdapat keadaan kerja pegawai yang dilakukan dengan formal yang berkaitan dengan standar kerja yang sesuai atau yang sudah ditetapkan organisasi. Sehingga dapat kita simpulkan adalah penilaian kinerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip penilaian kinerja. Nah, yang pertama, penilaian ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yang ketiga, penilaian menggunakan acuan kriteria, yakni berdasarkan pencapaian kompetensi peserta didik serta mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hasil penilaian ditindaklanjuti dengan program remedial bagi peserta didik yang mencapai kompetensinya di bawah kriteria ketentuan dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. Yang keempat, penilaian harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penilaian yang dilakukan haruslah sahih. Maksudnya, penilaian didasarkan pada data yang memang mencerminkan kemampuan yang ingin diukur. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Reza. Kepada Reza, dipersilakan. Itu mengenai prinsip penilaian kinerja akan saya bahas ya. Nah, selanjutnya ada objektif, yang mana objektif ini sendiri suatu penilaian yang berdasarkan kepada prosedur dan juga kriteria yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh subjektivitas penilai atau guru. Jadi itu objektivitas tuh murni sesuai dengan apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya. Jadi objektif harus secara objektif, nggak boleh sepihak ataupun hanya mementingkan suatu orang saja. Jadi itu harus benar-benar objektif. Itu yang namanya objektif. Nah, selanjutnya itu adalah edukatif. Edukatif ini merupakan penilaian yang disebut dalam hal untuk memenuhi prinsip edukatif apabila penilaian tersebut dilakukan untuk kepentingan dan juga kemajuan pendidikan siswa. Nah, jadi edukatif ini sendiri, apapun yang kita lakukan, apapun yang pendidik itu kerjakan harus semata-mata untuk kepentingan dan juga kemajuan dari
pendidikan para peserta didiknya. Nah, selanjutnya itu adalah akuntansi. Akuntansi ini sendiri merupakan suatu penilaian yang mana itu proses dan juga hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi itu dipertanggungjawabkan, apapun hasilnya itu harus dipertanggungjawabkan penilaiannya itu dalam proses dia menilainya, dari proses hasil yang dapatnya itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan dan juga objektif, baik itu dari absensinya, latihannya bagaimana, ujiannya bagaimana, itu harus diakumulasikan dan harus disertakan bukti-buktinya. Jadi serta-merta ada pihak atas, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan lain sebagainya, menanyakan mengenai suatu perkembangan peserta didiknya, beliau atau pendidik ini sendiri sudah tahu dan sudah memiliki data-data yang lengkap untuk diberikan dan juga sebagai rincian penilaian yang akan dibahas ataupun dinilai oleh kepala-kepala atas, baik itu kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi sudah tahu apa yang mau dibahas dan tahu juga hasil kerja siswanya itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada beracuan terhadap kriteria. Nah, penilaian ini tuh beracuan kepada kriteria ini apabila penilaian dilakukan didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yaitu sudah ada kriteria tertentu. Mungkin ada beberapa sekolah yang memberikan kriteria ataupun memberikan suatu istilahnya kesepakatan, misalnya siswa harus aktif dalam suatu pelajaran. Nah, siswa itu harus memahami suatu pembelajaran. Jadi, bagaimana cara pendidik untuk dia membuat bagaimana siswa itu menjadi nyaman, menjadi tenang, dan menjadi paham akan suatu materi dan lancar dalam menjalankan suatu proses belajar dan pembelajaran ini sendiri. Jadi dia itu sudah didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu sistematis, yang mana penilaian yang dilakukan oleh guru harus terencana dan juga dilakukan secara bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Nah, jadi penilaiannya itu pendidik itu harus sudah terencana ataupun sistematis dan juga bertahap dalam melakukan suatu pengukuran ataupun penilaian kinerja para peserta didiknya, baik itu dari segi absensinya, bagaimana dia bersikap, habis itu pemahamnya akan suatu materi dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam penilaian secara sistematis. Selanjutnya itu adalah terpadu, yang mana penilaian ini dikatakan memenuhi prinsip terpadu apabila gurunya atau pendidiknya itu yang merupakan salah satu kompeten tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi maksudnya itu dalam proses belajar dan pembelajaran, peserta didik dan juga pendidik harus saling bekerja sama. Maksudnya apabila peserta didiknya itu sedang belajar, pendidiknya mengawasi dan juga berkeliling dan bertanya kepada peserta didik apa kendala dalam mereka belajar saat itu. Jadi para pendidiknya ini berdampingan dengan peserta didik. Jadi itu tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi mereka mendampingi para peserta didiknya pada saat proses belajar dan pembelajaran apabila suatu materi terdapat kesulitan peserta didik dalam memahami suatu materi. Selanjutnya itu adalah terbuka. Penilaian yang mana terbuka ini harus memenuhi prinsip keterbukaan, di mana kriteria penilaian dan juga dasar pengambilan keputusan yang digunakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Nah, sama seperti sebelumnya yang telah saya bahas. Jadi itu dia itu terbuka. Jadi pada saat pendidik ini melakukan suatu penilaian terhadap para peserta didiknya, jadi itu dia tuh harus terstruktur dan juga sistematis dalam segi penilaiannya. Mungkin sikapnya itu seperti apa,
baik itu dalam ujian seperti apa, dalam bersikap dan bertutur kata seperti apa. Jadi itu sudah terurut dan sudah terangkum dalam suatu penilaian kinerja yang dibuat oleh pendidik ini sendiri, yang mana yang digunakan untuk merekap data-data kepentingan para peserta didik dalam proses belajar dan juga pembelajaran di sekolah khususnya, atau dalam menuntut pendidikan ini sendiri. Nah, jadi apabila dibutuhkan ataupun kepala-kepala besar membutuhkan hasil rekapan itu, jadi para peserta didik, para pendidik ini sendiri atau guru tidak perlu repot-repot membuatnya lagi. Jadi sudah ada dan sudah terstruktural, sehingga inilah yang dinamakan penilaian terbuka. Jadi semua orang tahu data anak tersebut, anak A, B, C dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah adil. Nah, yang mana penilaian yang adil ini maksudnya itu penilaian yang tidak menguntungkan ataupun merugikan siswa atau para peserta didik hanya karena mereka baik itu misalnya baik itu berkebutuhan khusus, memiliki perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, status ekonomi, adat istiadat ataupun gender, ataupun pangkat. Nah, jadi dalam segi apapun para pendidik ini sendiri harus adil dalam memberikan nilai, dalam hal bersikap, bertutur kata, semuanya itu harus sama, nggak boleh yang ada namanya membeda-bedakan antara satu atau peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Nah, mungkin untuk penjelasan yang adil ini cukup jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah menyeluruh dan juga berkesinambungan, di mana penilaian ini harus dilakukan secara menyeluruh dan juga berkesinambungan oleh para pendidik. Nah, selain itu dan juga mesti mencakup segala aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan demikian akan dapat memantau perkembangan kemampuan siswa. Nah, maksudnya itu ialah dalam melakukan suatu penilaian, para peserta didik ini harus menilai secara menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya itu dalam melakukan penilaian, baik itu sikapnya dan segala macam, para pendidik ini harus menyeluruh, harus benar-benar paham istilahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki para peserta didiknya. Misalnya bagaimana dia bersikap di dalam kelas, bagaimana dia bersikap di luar kelas, bagaimana jika dia bertemu oleh para pendidik yang lain dan lain sebagainya. Jadi itu harus menyeluruh dalam melakukan suatu penilaian ini sendiri. Jadi nanti akan gampang para pendidik untuk memberikan nilai kepada para peserta didiknya kelak. Nah, selanjutnya itu ialah kita masuk mengenai pendekatan penilaian menurut kurikulum 2013. Nah, yang pertama ini adalah acuan patokan. Nah, acuan patokan ini sendiri yang mana dalam mengimplementasikan suatu kurikulum 2013 pada aspek penilaiannya terkhususnya maka semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan yang berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah terlebih dahulu harus menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Jadi acuan patokan ini ialah para sekolah, jadi para peserta didiknya ini sudah mendapatkan acuan patokan yang telah diberlakukan di sekolah-sekolah yang beliau ajar. Jadi setiap sekolah itu memiliki acuan patokan yang berbeda-beda tergantung kebutuhan sekolahnya. Mungkin acuan patokan pada sekolah A dan B itu berbeda. Misalnya acuan patokan yang A lebih menekankan kepada agama, sedangkan acuan B lebih berpatokan kepada pendidikan dan juga keagamaannya. Nah, jadi antara kedua sekolah ini kan mengalami perbedaan acuan patokan. Jadi tergantung sekolah itu. Misalnya madrasah berpatokan kepada agama, dan misalnya pendidikan, ada pendidikan atau swasta atau negeri ada yang berpatokan terhadap istilahnya agama ataupun pendidikannya. Jadi setiap
sekolah itu memiliki patokan yang berbeda-beda tergantung kebutuhan sekolah. Misalnya peserta didik A ingin bersekolah yang benar-benar memahami tentang agama, maka ada ada pesantren, ada yang namanya madrasah dan lain sebagainya untuk memperdalam ilmu agamanya. Dan untuk yang ingin biasa mungkin bisa juga negeri dan lain sebagainya, tergantung sekolah dan juga kebutuhan para peserta didiknya ya. Nah, selanjutnya itu ialah karakteristik penilaian menurut kurikulum 2013. Nah, adapun karakteristik penilaian menurut kurikulum 2013 ini yang pertama ialah belajar tuntas. Nah, maksudnya itu yang mana untuk kompetensi pada kategori pengetahuan dan juga keterampilan atau kompetensi atau kompetensi intinya nomor 3 dan juga nomor 4, siswa tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan baik itu sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan juga hasil yang baik. Asumsi yang digunakan dalam belajar tuntas merupakan siswa dapat belajar apapun, hanya waktu yang dibutuhkan yang berbeda. Siswa yang belajar lambat perlu waktu yang cukup lebih lama untuk memahami suatu materi dibandingkan siswa pada umumnya. Nah, belajar tuntas ini maksudnya seperti apa? Contohnya saja seperti les nih, atau pada saat kita memahami suatu materi, mungkin pada saat kita lagi ngaji atau lain sebagainya, yang mana jika suatu materi ini kita belum paham, maka itu akan diulang-ulang sampai peserta didiknya itu benar-benar paham. Jadi di sini itu belajar tuntas ini sendiri dia tuh berpatokan ataupun yang namanya berpedoman bahwasannya para peserta didiknya tuh harus benar-benar paham mengenai suatu materi. Jadi sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk para peserta didik ini untuk memahami suatu materi, karena kemampuan para peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan yang cepat menanggap ataupun ada yang sedang, dan ada juga yang kurang. Jadi belajar tuntas ini juga dia itu harus selain dia belajar suatu materi itu benar-benar tuntas dari A sampai Z, dia itu harus benar-benar paham dulu nih isinya itu seperti apa. Jadi pada saat mungkin exam atau ujian itu dia paham dan dia tidak kebingungan dalam memahami suatu materi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk materi penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fahmi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Reza Putri Pradila. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Putri tentang karakteristik penilaian menurut kurikulum 2013 atau dikenal dengan K13. Tadi sudah dijelaskan tentang karakteristiknya, yaitu belajar tuntas dan acuan patokan. Nah, selanjutnya yaitu ada otentik. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya otentik ini apa. Nah, maksud otentik di sini yaitu memandang penilaian kinerja ini dan pembelajaran secara terpadu atau satu. Nah, penilaian otentik ini harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik yang meliputi kompetensi utuh, memfleksibelkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, untuk penilaian otentik ini tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh siswa, tetapi lebih menekankan pengukuran apa yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut. Selanjutnya yaitu berkesinambungan. Nah, adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil bagi siswa, memantau proses atau progres yang udah sampai mana, apakah ada kemajuan atau kekurangan yang mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi, dan memperbaiki hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis
ulangan secara berkelanjutan. Contohnya seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya itu berdasarkan acuan kriteria. Nah, kemampuan siswa tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan. Misalnya, ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing atau lembaga atau sekolah masing-masing. Selanjutnya yaitu menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Maksudnya yaitu teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio untuk unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian. Nah, untuk karakteristik berikut merupakan karakteristik penilaian menurut kurikulum 2013. Tadi kan sebelumnya terkait dengan kerja. Nah, tentunya penilaian kerja ini memiliki tujuan dan manfaat yang tersendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman silahkan simak penjelasan dari rekan saya, Desmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desma Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Tujuan dan manfaat penilaian kerja yang pertama dipergunakan sebagai sumber informasi tentang kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan pegawai. Yang kedua, dipergunakan sebagai pertimbangan promosi dan rotasi pegawai. Yang ketiga, dipergunakan sebagai pertimbangan penentuan sistem reward. Yang keempat, training and development needs, mengevaluasi kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Yang kelima, feedback, memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Yang keenam, external challenge, kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi penilaian kerja. Yang ketujuh, performance improvement, memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kerja. Yang kedelapan, compensation adjustment, membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Yang kesembilan, career planning and development, di mana memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Yang ke-10, information and career and job design error, membantu menjelaskan siapa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang information, job analysis, job design, and sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, bentuk-bentuk asesmen kinerja yang akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu bentuk-bentuk asesmen kinerja. Bentuk-bentuk asesmen kinerja. Asesmenter dibagi menjadi dua jenis istilah, yaitu istilah asesmen tradisional dan asesmen non-tentik. Asesmen tradisional adalah asesmen dalam pembelajaran dengan menggunakan teknik pen and paper test, yaitu tes dengan menggunakan soal-soal pada lembaran soal. Asesmen tradisional pada pembelajaran di kelas meliputi tes dengan jawaban yang singkat ataupun jawaban pilihan ganda. Salah satu asesmen alternatif yang menyediakan cara mengevaluasi pembelajaran selain asesmen tradisional adalah asesmen non-tentik. Asesmen non-tentik merupakan asesmen yang dilakukan secara komprehensi untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan juga keluaran atau output di dalam suatu pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan.
Asesmen ini menekankan pada evaluasi yang bermakna dalam pembelajaran, yang menggunakan bermacam-macam asesmen yang menggambarkan pelajaran, kemampuan, motivasi, dan sikap siswa yang relevan dengan aktivitas di dalam kelas. Selanjutnya, penjelasan mengenai teknik penilaian kerja. Pengamatan untuk kerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian dan kemampuan tertentu. Untuk menilai kemampuan, contohnya dalam pembelajaran penjaskes di sekolah, pada materi lompat jauh, peserta didik dilakukan pengamatan atau observasi yang beragam, seperti teknik pengambilan awalan, teknik tumpuan, posisi ataupun sikap tubuh saat di udara, dan juga teknik saat mendarat. Alat atau instrumen penilaian kerja. Yang pertama yaitu daftar cek atau checklist. Penilaian untuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan cek, iya ataupun tidak. Penilaian untuk kerja yang menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, maka peserta didik tidak akan memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilaian hanya memperlihatkan dua pilihan mutlak, misalnya benar ataupun salah, iya ataupun tidak. Selanjutnya, skala penilaian atau rating scale. Penilaian untuk kerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu. Karena pemberian nilai secara kontinuum, di mana pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala penilaian tentang dari tidak sempurna sampai sangat sesempurna yang dilakukan oleh siswa. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang kaidah perkembangan instrumen keterampilan. Nah, ada beberapa tahap pada kaidah perkembangan instrumen keterampilan. Yang pertama ada tahap define. Nah, pada tahap ini diperoleh data tentang analisis kebutuhan terhadap instrumen, asesmen keterampilan belajar, dan berinovasi pada mata pelajaran IPA. Dalam menjalankan kurikulum 2013 yang menuntut pendekatan sinektif yang di dalamnya memuat student center, maka guru diwajibkan mengarahkan siswa untuk menguasai kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan penguasaan materi dengan praktiknya yang seimbang. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap desain, di mana dilakukan perancang instrumen dengan mengacu pada kriteria secara kualitatif maupun secara kuantitatif, guna mendapatkan desain instrumen keterampilan belajar dan berinovasi yang baik dan benar. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan tes acuan patokan yang disusun berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis siswa. Kemudian disusun kisi-kisi tesnya. Nah, kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang membuat kriteria tentang soal-soal yang diperlukan atau yang hendak disusun. Nah, kisi-kisi ini juga dapat diartikan test blueprint atau tablet of specification yang merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap develop. Nah, langkah yang dilakukan adalah membuat instrumen dan validasi isi oleh pakar. Validasi instrumen keterampilan belajar dan berinovasi meliputi validitas isi dan validitas butir instrumen. Validitas isi dilakukan oleh dua orang pakar ahli dalam pendidikan. Validitas isi atau Conte validity memastikan bahwa
pengukuran memasukkan sekumpulan item yang memadai dan mewakili yang mengungkap konsep. Semakin item skala mencerminkan kawasan atau keseluruhan konsep yang diukur. Nah, semakin besar validitas isi, atau dengan kata lain, validitas isi merupakan fungsi seberapa baik dimensi dan elemen sebuah konsep yang telah digambarkan. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap diseminate. Nah, pada tahap ini, peneliti melaksanakan uji coba butir instrumen dan tes 2012 menyatakan bahwa pengujian butir tes dimaksudkan untuk menilai kemampuan tiap butir. Dengan pengujian ini, maka dapat dibuktikan secara empirik apakah butir tes tersebut baik atau tidak. Instrumen tes keterampilan berpikir kritis, tes keterampilan pemecahan masalah, dan tes kreativitas siswa akan dilanjutkan ke uji tingkat kesukaran tes dan daya beda tes. Sedangkan keterampilan berkolaborasi dan keterampilan berkomunikasi merupakan lembar observasi, maka tidak dilanjutkan ke uji tingkat kesukaran tes dan daya beda. Hasil uji daya beda tes sebagian besar masuk dalam kategori cukup. Hanya satu soal tes keterampilan berpikir kritis yang memperoleh hasil ujian daya beda sebesar 0,4 yang harus masuk kategori baik. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, bagaimana, sudah paham bukan dengan penilaian kinerja? Nah, jika masih belum paham atau masih bingung terkait penilaian kerja, silahkan bertanya di diskusi, atau kami juga sangat meminta saran kritik serta tanggapan teman-teman terkait presentasi kami pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya moderator mewakili teman-teman dari kelompok 2, juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, baik secara langsung atau tidak langsung, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.